Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Saudara pasti pernah jatuh cinta kan? Bahkan mungkin berkali-kali, ya kan? Gimana rasanya? Apa? Nano-nano? Berjuta-juta atau nano-nano? Waktu saya mulai jatuh cinta sama istri saya, kalau ada janji ketemu, rasanya hati ini berdebar-debar. Maksud saya biasanya berdetak normal, kalau mau ketemu berdegup lebih kencang. Sebelum ketemu mandi, sikat gigi supaya nggak bau mulut, pakai minyak wangi, rambut harus rapi. Nggak mungkin kan mau ketemu penampilannya lusuh? Kalau sudah janji mau ketemu, diajak ketemuan sama teman-teman yang lain, pasti saya tolak. Ketemu orang yang dicintai begitu berarti, walaupun kadang cuma sebentar, tapi sangat berkesan. Yang pasti ingin selalu ketemu. Kalau ada acara di gereja, saya berharap dia ada. Rasanya senang meski kadang cuma lihat dari jauh. Tapi hari ini saya bukan mau mengajak saudara bernostalgia, bukan. Tapi saya ingin mengajak saudara membandingkan perasaan cinta yang pernah saudara rasakan kepada kekasih saudara dengan perasaan cinta saudara kepada Tuhan. Tapi jangan terburu-buru, kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kembali kami boleh beribadah. Saat ini kami izinkan Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami, Roh Kudus, Engkau menerangi hati dan pikiran kami, memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kami mengenal Tuhan dengan benar, supaya kami bisa menikmati kasih Tuhan yang tanpa syarat dan tanpa batas. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ketika seorang jatuh cinta, baik itu kepada hobi, benda, kepada seseorang, atau kepada binatang, apa saja, maka apa yang dicintainya itu biasanya menjadi prioritas atau nomor satu di dalam hidupnya. Uang kita, waktu kita, kesenangan kita, semuanya bisa kita kesampingkan demi yang kita kasihi. Kita rela berkorban demi dia yang kita kasihi. Betul? Duit pas-pasan 1 bulan, tapi berani traktir pacarnya. Kalau masih sekolah, uang saku masih dari orang tua, udah berani traktir pacar. Di tempat yang mahal lagi. Betul atau betul? Pasti betul. Kalau ada orang yang pelit sama pacarnya, jangan dipercaya. Pasti dia nggak cinta sama pacarnya. Begitu juga dengan Tuhan. Dia menciptakan manusia sebagai objek kasihnya. Walaupun Tuhan di dalam kemahatauannya, dia tahu manusia yang akan diciptakannya akan berbuat dosa. Dia tetap menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia, dan dijadikan objek kasih Allah. Kenapa? Di Taman Eden cuma ada satu peraturan. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau cuma satu, nggak mungkin lupa. Artinya, kalau Adam dan Hawa makan buah itu, mereka sengaja melanggar. Tetapi karena Tuhan mengasihi manusia sejak awal, sejak semula dia sudah mempersiapkan rencana penebusan ini. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia tidak benci sama manusia. Dia benci sama dosanya. Tapi bukan sama orangnya. Mestinya kita juga begitu sama teman-teman kita. Jangan benci sama orangnya, benci sama dosanya.
Ini penting saudara. Siapa dari saudara yang menyaksikan ibadah ini masih ada rasa benci kepada teman atau saudara yang lain? Ayo kita seperti Yesus. Benci dosanya, bukan benci sama orangnya. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden, Tuhan ikut keluar dari Taman Eden. Jangan pikir Tuhan takut sama dosa. Tidak, Tuhan tidak takut sama dosa. Dia tetap berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Bahkan ketika Hawa tiba waktunya melahirkan, Alkitab mencatat Tuhan yang menolong persalinan Hawa. Dalam Kejadian 4 ayat yang pertama, Hawa berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kalau nggak ditolong sama Tuhan, mana bisa Hawa melahirkan sendirian? Dia belum pernah tahu bagaimana caranya melahirkan. Dan Yohanes 3 ayat 16 juga mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya manusianya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap saudara yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia korbankan apa saja demi memperoleh kita kembali. Makanya syaratnya dibuat sangat mudah, cukup percaya. Tapi bagaimana dengan kitanya, manusia yang dicintai Tuhan, objek kasih Tuhan? Dulu saya sekolah di Sekolah Kristen Yahya di Bandung. Dari TK sampai lulus SMA. Karena itu, walaupun saya sampai SMP belum Kristen, saya sudah sering pergi ke sekolah minggu dan ke gereja. Saya sudah dengar dan tahu bahwa Tuhan mengasihi manusia. Cuma saya nggak bisa merasakan atau membayangkan perasaan kasih atau cinta kepada Tuhan itu gimana sih? Blank, blur, nggak jelas sama sekali. Waktu saya SMA, kami sekeluarga jadi Kristen. Tetapi tetap saya nggak bisa merasakan cinta itu. Saya tidak merasa dicintai Tuhan dan tidak merasa bisa mencintai Tuhan. Walaupun saya sudah percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya tahu kalau Kristen minggu ke gereja, berdoanya sekarang sama Tuhan Yesus. Dan harus melakukan apa yang diajarkan. Jadi nggak ada bedanya dengan agama saya yang lama. Sampai satu hari, tahun 1988 saya menerima Tuhan Yesus dalam hati. Saya mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Dan tiba-tiba saya merasakan suatu perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Merasa begitu dikasihi Tuhan. Dan saya bisa mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga setiap hari saya kepingin ke gereja. Kepingin dengar khotbah-khotbah. Baca Alkitab. Dan dengar puji-pujian. Dan saya dengan sukarela, sukacita meninggalkan hobi-hobi saya. Kesenangan duniawi saya. Rokok, judi, wanita, dan lain-lain. Saya tidak merasa rugi meninggalkan semuanya. Karena saya merasa senang mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan saya tidak peduli. Walaupun teman-teman akrab saya meninggalkan saya. Pacar saya meninggalkan saya. Karena saya mendapatkan teman-teman baru di gereja. Ada sukacita yang tidak bisa saya lukiskan. Saya bisa merasakan apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya tidak pernah lagi berusaha mengasihi Tuhan, karena begitu saya menerima Dia dalam hati, saya langsung jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Dan seperti yang saya ceritakan di awal, orang yang jatuh cinta tanpa paksaan, dia pasti rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya dan dengan sukacita melakukan perintah-perintah Tuhan. Suka membaca firman, suka beribadah, suka akan hal-hal yang rohani, suka mengampuni, suka berdoa, dan sebagainya. Mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang sulit sekali disuruh rajin beribadah, berdoa, baca Alkitab, dan lain-lain? Karena tidak ada perasaan cinta dalam hatinya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak atau belum jatuh cinta kepada Tuhan, hal-hal tadi, berdoa, baca Alkitab, dan beribadah adalah beban berat yang harus dipikul. Tapi untuk seseorang yang sedang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, tanpa disuruh pun, dengan senang hati dia akan melakukan perintah Tuhan. Malah dilarang pun dia tetap akan melakukannya. Itulah dampak orang yang telah jatuh cinta. Itu sebabnya kalau kita buka di YouTube, kita bisa dengar kesaksian orang-orang yang rela masuk penjara, kehilangan hak waris, tidak naik pangkat, dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka telah jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Orang bisa berusaha mencintai Tuhan tanpa jatuh cinta. Bisa. Tapi orang seperti ini harus memaksa dirinya untuk membuktikan dia mencintai Tuhan. Tapi kalau orang jatuh cinta, secara alami dia akan melakukan semuanya itu tanpa dipaksakan. Apakah saudara sedang berusaha mengasihi Tuhan? Atau sudah jatuh cinta kepada Tuhan? Di mana letak bedanya? Bedanya pada fokusnya. Yang satu fokus pada usaha manusia, yang lain fokus pada sifat-sifat Tuhan. Jika saudara fokus pada usaha dan perbuatan saudara, supaya saudara layak, supaya saudara diterima, supaya saudara dikenan Tuhan, itu tanda saudara sedang berusaha mengasihinya. Tapi kalau saudara fokus betapa baiknya Tuhan, betapa saudara merasa dikasihi, saudara selalu bicara tentang kebaikannya, kesetiaannya, anugerahnya bagi saudara, itu tanda saudara telah jatuh cinta kepadanya. Karena saudara sedang terkagum-kagum kepada kasihnya. Dan dampaknya sangat berbeda. Yang pertama, penuh dengan beban yang berat. Yang kedua, begitu natural karena muncul dari dalam akibat kasih Tuhan di dalam dirinya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa beralih dari berusaha mengasihi Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Gimana? Fokus kepada pribadi Yesus. Mulailah menyadari dan menikmati betapa saudara sangat dikasihinya. Maka dengan sendirinya saudara akan jatuh cinta kepadanya. Dan orang yang telah jatuh cinta tidak perlu didorong-dorong untuk melakukan perintah-perintahnya. Karena dengan senang hati ia akan melakukan semuanya. Rasa cinta di dalam diri kita akan mendorong kita untuk melakukannya. Saya sudah beralih dari yang pertama kepada yang kedua. Dari selalu berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan usaha saya, yang selalu berakhir dengan kegagalan, menjadi jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Karena fokus saya sekarang pada kasih Tuhan yang tanpa batas dan tanpa syarat. Bagaimana dengan saudara? Tapi Pak, bagaimana saya bisa mengasihi Yesus kalau saya tidak merasakan apa-apa? Betul, tidak mungkin.
Itulah sebabnya saudara harus tahu apa yang Yesus telah lakukan buat saudara, serta pengorbanannya buat saudara. Kalau saudara tahu, saudara pasti jatuh cinta kepadanya. Dan itulah Injil. Kabar baik harus diberitakan supaya semua orang tahu apa yang Tuhan Yesus telah selesai kerjakan di dunia ini. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat saudara sehingga saudara pasti mencintainya? Yang pertama, Dia sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita manusia ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Saat itu tabir bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang lainnya terbelah jadi dua. Siapa yang merobek tirai itu? Allah Bapa. Kenapa? Agama mengajarkan bahwa manusialah yang harus berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Termasuk agama Kristen. Agama membuat manusia merasa harus berusaha supaya kita cukup baik sehingga Tuhan memberkati kita. Tetapi sebaik-baiknya manusia, tidak ada yang terlalu baik untuk bisa mendekati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan merobek tirai bait Allah. Bukan supaya orang-orang masuk ke ruang Maha Kudus, tapi supaya Allah yang Maha Kudus keluar menemui kita manusia berdosa. Itulah kabar baik atau Injil. Yang kedua, Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna demi saudara dan saya. Tuhan Yesus, Dia menjalani hidup dengan sempurna, melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, berjalan di atas air, mencelikkan orang yang buta, membangkitkan orang mati, mengajar, berkhotbah. Untuk apa Dia lakukan semuanya itu? Dia lakukan bukan sekedar untuk jadi contoh buat kita. Itu baru 50% benar. Dia lakukan semua itu dengan sempurna supaya Dia bisa menjadi korban yang sempurna, supaya Bapa di surga bisa menerima korban sembelihan tersebut untuk penebusan seluruh dunia sejak Adam dan Hawa sampai nanti akhir zaman. Itulah sebabnya dengan pengorbanan tubuh Kristus kita semua dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita yang dikuduskannya, kita juga disempurnakannya sama satu kali untuk selama-lamanya. Ketiga, Dia menjadikan saudara dan saya ciptaan yang baru, dikembalikan ke desain awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menyelamatkan saudara, Dia tidak menempatkan saudara ke dalam sebuah agama tertentu, termasuk tidak ke dalam agama Kristen. Tidak, tetapi Dia menempatkan saudara ke dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan, hanya Tuhan yang bisa lakukan buat kita. Keempat, Dia membuat saudara dan saya bisa menghasilkan buah roh. Saudara tahu buah roh yang ditulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sifat-sifat ini disebut apa? Buah saudara? Bukan. Bukan saudara yang menghasilkan sifat-sifat ini. Bukan buah saudara, tapi buah roh. R-nya huruf besar, artinya Roh Kudus.
Yang Roh Kudus yang membuat saudara dapat menghasilkan sifat-sifat ini dalam diri saudara. Tanpa saudara-saudari dan bahkan tanpa saudara usahakan, sifat-sifat ini muncul begitu saja ketika saudara tinggal di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberikan keempat hal yang saya sebutkan barusan, supaya hidup saudara berubah total menjadi sangat-sangat berharga. Jadi bagaimana mungkin saudara tidak akan mencintai Yesus? Dan inilah Injil, kabar baik yang hampir tidak bisa dipercaya, yang tidak bisa diterima oleh logika, tetapi oleh iman dalam Kristus. Teman saya pernah bilang, tidak mudah untuk jadi anak Tuhan. Harus dengan usaha yang super keras, butuh pengorbanan, harus membenci orang tua, istri dan anak-anak. Saya jawab, bukan tidak mudah jadi anak Tuhan, tetapi mustahil kita jadi anak Tuhan kalau kita mempergunakan usaha sendiri. Sekeras apapun, impossible. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Semuanya diberikan Tuhan bukan karena prestasi rohani saudara. Bukan karena kebaikan, bukan karena ketaatan saudara. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Sebelum saya akhiri khotbah hari ini, saya ajak saudara untuk cek diri kita masing-masing. Apakah saudara mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri? Dari mana kita tahu kalau kita mengasihi Tuhan atau tidak? Dari apa yang saudara berikan, korbankan, prioritaskan. Apakah saudara percaya kalau pasangan saudara bilang sama saudara I love you, tapi dia nggak pernah berikan waktu terbaiknya untuk saudara? Dia asik kerja, asik kumpul-kumpul dengan teman-temannya, selalu sibuk, dan saudara hanya dapat waktu sisanya? Apakah saudara percaya kalau pasangan saudara bilang I love you tapi pelit sama saudara? Dia selalu belanja untuk dirinya sendiri, makan enak untuk dirinya sendiri. Saudara percaya waktu dia bilang cinta? Tentu tidak percaya. Sebenarnya sederhana sekali untuk melihat bagaimana hati kita yang sebenarnya terhadap Tuhan Yesus. Saya rindu setiap saudara bukan sekedar jadi Kristen, tapi mengenal Dia. Bisa menikmati kasih-Nya, dan saya yakin 100% saudara pasti jatuh cinta kepadanya. Dan segala sesuatu akan saudara anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus akan membuat saudara tergila-gila akan kasih-Nya. Dan saudara akan berkata seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa batas, tanpa syarat buat kami. Kami mau menikmati kasih-Mu seumur hidup kami. Kami mau membalas kasih-Mu dengan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih untuk semua janji-janji yang begitu berharga yang Engkau berikan kepada kami. Aku berdoa buat setiap orang yang hari ini mendengarkan ibadah online ini, supaya setiap mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga hidup mereka juga berubah, sehingga mereka jatuh cinta kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.